Hi guys, welcome. Thank you so much for clicking this video. By the way, kalau kalian udah baca judul dari video ini, pasti kalian tahu kalau di video kali ini aku bakal bahas tentang alcohol in skincare. Oh iya, aku mau infoin juga, hari ini aku filming di situasi Jakarta, Indonesia yang sedang tidak begitu kondusif dan dimana pemerintah lagi menyarankan untuk kita semua melakukan social distancing dan aku turut ikut serta. Aku udah beberapa hari ini gak keluar rumah, cuma keluar rumah kalau lagi mau beli keperluan untuk makan dan lain-lain yang amat sangat penting aja keluarnya. Dan juga aku berdoa dan berharap semua kondisi bisa balik seperti semula lagi secepatnya. Dan buat kalian yang masih sehat walafiat, kalau bisa benar-benar tetap menjaga kesehatan demi diri kita dan orang sekitar kita. Dan buat teman-teman di luar sana yang mungkin sedang mengalami sakit atau gejala-gejala, mungkin secepatnya bisa memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat biar penanganannya bisa lebih cepat. Nah, let's go to the main topic. Aku di sini mau ngomongin tentang alkohol di dalam skincare. Is it good or is it bad? Nah, kalau ngomongin soal alkohol di dalam skincare, ada beberapa hal yang mungkin harus dipertimbangkan. Kenapa? Karena sebenarnya kita nggak harus menyampingkan produk cuma karena di dalamnya mengandung alkohol. Karena ada beberapa alkohol yang sifatnya membantu kulit kita dan membantu si produk itu untuk bisa bekerja ke kulit. Tapi ada beberapa alkohol juga yang disarankan untuk tidak dipakai. But seriously girls, ketika kalian baca ada alkohol yang jelek di dalam skincare kalian, run. Aku menyarankan banget untuk kita nggak memakai produk skincare yang mengandung alkohol, terutama ketika percentage dari alkohol tersebut terlalu tinggi. Contohnya, ketika kalian melihat di ingredients, kalau misalkan tulisan alkoholnya itu berada di top 5 or top 7 yang ada di ingredients, berarti tingkat alkoholnya lumayan tinggi. Nah, ini adalah beberapa contoh dari produk-produk yang menggunakan alkohol dalam konsentrasi yang tinggi. Oh iya, aku juga sering dengar kalau produk-produk yang mengandung alkohol itu banyak dicintai dan digunakan oleh para pemilik kulit yang acne prone skin, oily skin type, karena mereka merasa ketika menggunakan produk ini, oil di muka mereka langsung menghilang, terus juga jerawat yang ada di muka langsung mengering. Itu disebabkan oleh alkohol yang bisa menyebabkan kulit kita kering. Tapi menurut aku, walaupun penggunaan skincare yang mengandung alkohol terlihat aman-aman aja dan kita merasanya ringan kok di kulit dan kulit jadi less minyakan, tapi banyak research yang menunjukkan no matter what kind of problem yang kalian hadapi dengan kulit kalian, alkohol nggak akan memberikan dampak baik sedikit pun dan gak akan membantu permasalahan kulit sedikit pun. Malah dia akan menimbulkan masalah dalam jangka panjang. Nah, kalau yang di awal tadi aku udah jelasin, apakah alkohol itu bisa memberikan efek baik, apakah alkohol bisa memberikan efek buruk, karena ada jenis-jenis alkohol yang perlu diketahui terlebih dahulu. Can alcohol be ever good for skin? Nah, kita pasti sering banget berpikir there must be a reason kenapa alkohol dimasukkan ke dalam skincare. Pasti ada efek baiknya. Kalau enggak, from the first place, nggak mungkin para ilmuwan dan esthetician masukin alkohol sebagai salah satu bahan di dalam skincare. Of course, ada alasan bagus kenapa alkohol ada di dalam skincare kita. Tapi menurut aku cuma ada 2 penjelasan logis. Yang pertama, alkohol itu membuat konsistensi dari si produk itu terasa lebih ringan. Jadi buat kalian pemilik oily skin type pasti benci banget atau nggak ngerasa cocok sama produk-produk yang terlalu thick atau tebal yang susah menyerap ke dalam muka. Dan alkohol itu bisa membuat konsistensi dari produk itu sedikit lebih ringan. Dan hal itu jadi menciptakan estetika yang lebih enjoyable,
Oke, alasan kedua adalah biasanya alkohol digunakan untuk menjaga agar produk yang kita pakai nggak cepet terkontaminasi sama bakteri. Nah, alkohol juga biasanya bisa membantu produk-produk yang dipakai seperti vitamin C atau retinol untuk bisa menyerap ke dalam kulit lebih efektif. Tapi biasanya ketika alkohol itu menjaga dari bakteri dan ketika alkohol itu membantu produk meresap ke dalam kulit lebih cepat, tapi at the same time dia juga merusak skin barrier kita. Dan yang harus kalian ingat, alkohol itu merusak kulit kita tanpa berpikir 2 kali. Nah, aku juga pernah dengar teori alkohol itu kan kalau dipakai dia menguap. Jadi nggak mungkin dong ngasih efek jelek buat kulit karena begitu dipakai dia langsung menguap. Nah, sebenarnya kalau dipikir-pikir lumayan masuk akal juga. Kalau seandainya alkoholnya menguap, berarti kerusakannya nggak begitu parah dong. Tapi sayangnya penelitian menunjukkan bahwa logika ini atau teori ini it just a dream. Imagination. Alkohol itu akan segera membahayakan kulit ketika dipakai dan kerusakannya akan berlangsung terus-menerus berkepanjangan walaupun dia sudah menguap. Wow, can you imagine? Nah, sayangnya lagi ketika alkohol masuk ke dalam kulit kondisinya udah nggak akan sama lagi seperti semula. Jadi, menurut aku kebaikan yang diberikan si alkohol nggak sebanding sama keburukan atau kerugian yang kita dapatkan ketika kita memakai produk yang di dalamnya ada alkohol. Nah, pernah ada studi di tahun 2003, ini aku lihat ke catatan aku biar nggak salah sebutin. Nah, studinya itu diterbitkan di dalam Journal of Hospital Infection. Nah, mereka itu menemukan adanya paparan rutin terhadap produk-produk yang mengandung alkohol. Nah, penelitian ini juga menyebutkan kulit jadi sulit untuk menyimpan water yang sangat-sangat dibutuhkan, dan ketika kulit kehilangan its water, dia skin barrier-nya akan mudah rusak. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis alkohol. What are the different types of alcohol in skincare? Nah, ketika kalian mencari tahu tentang alkohol di skincare, kalian mungkin akan menemukan 3 jenis alkohol yang berbeda yang digunakan di dalam skincare. Yang pertama itu namanya simple alcohol. Nah, si simple alcohol ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama itu etanol, yang kedua metanol, terus ada propanol, dan alkohol denat atau denatured alcohol. Nah, biasanya mereka ini digunakan di dalam skincare untuk antibacterial properties, kayak yang pernah aku mention tadi di awal, untuk menjaga si skincare tersebut dari bakteri-bakteri yang bisa merusak kandungan yang ada di dalam skincare itu in general. Nah, biasanya si alkohol jenis ini juga bertindak sebagai solvent for other ingredients in the formula. Dan faktanya adalah si jenis alkohol ini bisa bikin kulit kita mengering dan bisa menyebabkan kulit kita dehydrated. Nah, yang kedua tipenya adalah fatty alcohol. Nah, jenis alkohol ini yang paling common digunakan di dunia skincare adalah stearyl alcohol, cetyl alcohol, dan isostearyl alcohol. Nah, jenis alkohol ini beda banget sama simple alcohol karena si fatty alcohol ini memiliki karakteristik yang emollient dan oklusif. Nah, jenis alkohol ini malah bisa membuat kulit kita stay hydrated. Nah, yang ketiga adalah aromatic alcohol. Oke, jadi jenis aromatic alcohol ini biasanya digunakan di skincare yang mengandung fragrance. Nah, nama dari aromatic alcohol ini adalah benzyl alcohol. Nah, iritasi yang disebabkan oleh si aromatic alcohol ini juga nggak main-main. Dia bisa menyebabkan kulit kita makin kering, dan apalagi buat kalian pemilik sensitive skin. Kulit jadi susah untuk memperbaiki kerusakannya ketika kulit sudah terkontaminasi oleh alkohol. Jadi, sebenarnya kulit kita itu pintar banget. Dia bisa healing by itself.
asalkan skin barrier sehat. Nah, alkohol ini kayak aku mention tadi juga bisa merusak skin barrier kita. What to look for in an ingredients list. Di topik ini aku mau bahas tentang gimana caranya kita mengeliminasi toxic ingredients di dalam skincare kita. Salah satunya adalah si alkohol itu tadi. Aku tahu banget kesulitan dan kebingungan yang dihadapi kita semua ketika kita melihat ingredients list dari skincare, karena jujur itu memusingkan banget, bikin apalagi skincare itu adalah gabungan atau kombinasi dari beberapa jenis-jenis bahan yang bahkan namanya susah disebutkan. It's so funny because dulu aku ngebaca nama-nama ilmiah itu susah banget, tapi karena makin kesini aku makin sering baca, makin sering cari tahu, jadi alhamdulillah jadi sedikit lebih mudah untuk mention nama-nama yang sulit itu. Biasanya pemerintah mengeluarkan regulasi untuk skincare brand menulis di ingredients-nya ketika mereka memasukkan jenis alkohol ke dalam skincare-nya. Dan of course, skincare produk itu nggak akan mendapat label alcohol free. Jadi, ketika kalian tidak mengetahui tentang informasi alcohol free dari si produk yang kalian pakai, mungkin ada baiknya untuk kita lihat di ingredients list dan cari tahu apakah jenis alkohol yang dipakai di situ adalah alkohol yang baik atau yang buruk. Karena sejujurnya kita harus banget mengeliminasi atau memilah-milah mana alkohol yang dipakai sebagai bahan pelengkap doang, seperti menjaga dari antibakterial, bikin teksturnya lebih encer doang, atau produk itu memang dibuat sebagai produk alkohol base yang tingkat alkoholnya tinggi banget, yang memang tujuannya untuk drying out our skin. Berarti itu bukan alkohol pelengkap, malah alkohol yang menimbulkan reaksi negatif. Alcohol's connection to oily skin and acne prone skin. Nah, tadi aku ada mention kalau penggunaan alkohol di dalam skincare itu biasanya dimasukkan ke dalam produk-produk untuk oily skin type atau acne prone skin. Karena beberapa orang menganggap alkohol itu bisa membunuh bakteri di atas permukaan kulit yang sedang berjerawat. Jadi jerawat itu kan disebabkan oleh bakteri yang menumpuk dan penyebab lainnya. Tapi mereka menganggap alkohol ini bisa bikin jerawatnya itu jadi less bakteri. Nah, mereka juga menganggap alkohol ini bisa mengurangi sebum, kayak lebih ringan aja gitu kulitnya ketika pakai produk ini, soalnya minyaknya keangkat gitu rasanya. Tapi penelitian menunjukkan produk yang berbasis alkohol atau mengandung alkohol dengan konsentrasi yang tinggi bisa menyebabkan iritasi dan kekeringan untuk pemilik kulit oily skin type dan acne prone skin. Jadi bikin kita malah susah untuk fight ngilangin acne yang ada di muka. Nah, ada baiknya kita untuk mencari alternatif produk lain yang tidak mengandung alkohol untuk mencegah bakteri build up dan mencegah jerawat berkembang biak, dan juga mencegah kekeringan di muka yang bisa menyebabkan masalah berkepanjangan. Nah, ini khusus untuk oily skin type. Ketika teman-teman menggunakan produk berbasis alkohol, minyak di atas muka itu akan secara otomatis menghilang karena terangkat dan menguap bersama si alkohol yang dipakai tadi. Tapi karena tipe kulit berminyak ini sudah dari sananya atau bisa disebut secara hormon memang menghasilkan minyak yang berlebih, ketika si minyak itu menghilang dari atas kulit, si kulit itu justru secara otomatis akan memproduksi minyak terus dan menerus sehingga membuat kulit tidak akan berhenti berminyak, nggak akan stop masalahnya sampai di situ. It is what it is. Nah, kita udah sampai ke kesimpulan. Yeay! Jadi, kita harus bisa memisahkan mana yang fakta, mana yang fiction, mana yang cuma mimpi belaka.
terutama ketika menyangkut tentang bahan-bahan yang agak membingungkan seperti alkohol ini. Benar-benar harus dikulik apa dan bagaimana dan cara kerjanya di kulit. Tapi harus diingat juga bahwa nggak semua alkohol bisa drying out our skin, malah ada alkohol yang bisa bikin muka kita lebih moisturized. Contohnya si fatty alcohol. Oke guys, that's all for today's video. Semua informasi yang aku share di sini aku mengutip dari research yang aku baca di beberapa media. Aku bakal list di bawah semua research yang aku dapetin dan semua sumber-sumber dari topik yang kita bahas hari ini. Jadi you guys can check them out. Dan of course, sumber yang aku dapatkan itu adalah sumber yang sangat-sangat bisa dipercaya. Of course, I hope you guys enjoy it. Don't forget to give this video a thumbs up and subscribe to my channel. Also, click the notification bell so you'll get notified every time I post new video. I would love to see you on my next video. Bye!